Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roy Hendra dari kelompok 9, kelas PS21C. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang teori J.B. Watson. Sebelum itu, mari saya perkenalkan rekan kelompok saya, ada Suci Damayanti. Oke, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. J.B. Watson siapa sih? J.B. Watson ini dilahirkan pada 9 Januari tahun 1878 dan dibesarkan di California Selatan atau negara bagian Amerika Serikat. John Brodus Watson ini adalah seorang psikolog perintis yang memainkan peran penting dalam mengembangkan behaviorisme. Watson juga dikenal dengan eksperimen Little Albert-nya, di mana yaitu mendemonstrasikan bahwa seorang anak dapat dikondisikan untuk takut pada stimulus yang sebelumnya netral. Penelitiannya juga mengungkapkan bahwa ketakutan ini dapat digeneralisasikan ke objek serupa lainnya. Selanjutnya ada teori J.B. Watson. Apa sih teori J.B. Watson? Teori yang digagas oleh J.B. Watson ini adalah teori behavioristik. Menurut teori behaviorisme yang dicetuskan oleh Watson, tujuan utama psikologi adalah membuat prediksi dan pengendalian terhadap perilaku, bukan kesadaran. Menurut teori ini, hal-hal yang dapat dikaji oleh psikologi adalah benda-benda atau sesuatu yang dapat diamati secara langsung seperti rangsangan atau yaitu stimulus serta gerak balas atau respon. Selanjutnya, next, behaviorisme. Nah, bukan bermaksud mempermasalahkan norma-norma manusia, misalkan ya apakah seorang tergolong baik, emosional, rasional, atau sebaliknya. Behaviorisme ini hanya membicarakan perilaku manusia sebagai akibat berinteraksi dengan lingkungan. Teori behaviorisme ini hanya menganalisis perilaku yang tampak pada diri seseorang, kayak dapat diukur, dilukiskan, serta diramalkan. Behaviorisme memandang bahwa manusia ketika dilahirkan pada dasarnya tidak membawa bakat apapun. Manusia itu akan berkembang berdasarkan stimulus yang diterimanya dari lingkungan sekitar. Lingkungan juga menentukan perilaku, maka psikologi bagi Watson harus menjadi ilmu yang mempelajari stimulus dan respon. Stimulus ini adalah semua objek pada lingkungan yang datang dari luar, termasuk juga perubahan jaringan dalam tubuh. Adapun respon ialah segala sesuatu yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus. Selanjutnya ada contoh kasus pembahasan. Kali ini akan dijelaskan oleh pemateri kita, yaitu Suci. Suci, dipersilahkan. Sebelum membahas contoh kasus, mari kita bahas tentang 9 pandangan utama Watson. Yang pertama, psikologi mempelajari stimulus dan respon. Stimulusnya seperti metode pembelajaran yang diberikan guru kepada peserta didik. Sedangkan responnya adalah apapun yang dilakukan sebagai jawaban terhadap stimulus atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Yang kedua, tidak mempercayai unsur keturunan sebagai penentu perilaku. Perilaku manusia adalah hasil belajar, sehingga unsur lingkungan sangat penting. Dan yang ketiga, dalam kerangka main body, pandangan Watson sangat sederhana. Menurutnya, main mungkin saja ada, tetapi bukan sesuatu yang dipelajari ataupun akan dijelaskan melalui pendekatan ilmiah, dan bukan berarti bahwa Watson menolak main secara total. Ia hanya memakai body sebagai objek studi ilmiahnya. Yang keempat, sejalan dengan fokusnya terhadap ilmu objektif, maka psikologi harus menggunakan metode empiris. Dalam hal ini, metode psikologi adalah pengamatan, pengkondisian, pengujian,
dan laporan lisan. Dan yang kelima, secara bertahap, Watson menolak konsep insting mulai dari karakteristiknya sebagai refleks. Dan Watson beranggapan bahwa refleks ada karena suatu sebab seperti bersin, merangkak, dan lain-lain. Yang keenam, konsep learning adalah sesuatu yang sangat penting dalam pandangan Watson dan juga bagi tokoh behaviorisme lainnya. Yang ketujuh, pandangan tentang memori. Menurut Watson, apa yang diingat dan dilupakan ditentukan oleh seringnya sesuatu digunakan atau dilakukan. Yang kedelapan adalah proses thinking dan speech terkait erat. Thinking adalah subvokal talking, artinya proses berpikir didasarkan pada keterampilan berbicara dan dapat disamakan dengan proses bicara yang tidak terlihat atau seperti bahasa tubuh. Dan yang kesembilan, sumbangan utama Watson adalah ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. Berdasarkan teori yang dijelaskan oleh Carroy, tadi juga tentu banyak contoh kasus yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan teoritis ini kan juga sendiri adalah prediksi dan kontrol perilaku. Sebelum saya menjelaskan contoh kasus, sedikit saya tambahkan tentang eksperimen John Watson ini pada tahun 1921 yang biasa kita kenal sekarang sebagai Little Albert. John Watson menggunakan penelitian dengan balita bernama Albert dan tikus. Seorang balita bernama Albert yang pada awal eksperimennya tidak takut terhadap tikus, kemudian balita tersebut diarahkan untuk memegang seekor tikus putih. Dalam eksperimennya, Watson mulai proses pembiasaannya dengan cara memukul batang besi dengan palu setiap kali Albert mendekati tikus tersebut. Proses tersebut dilakukan berulang kali oleh Watson. Akhirnya ketika tikus itu muncul, walaupun tidak ada suara keras, Albert menjadi takut terhadap tikus. Tidak hanya takut terhadap tikus, bahkan terhadap semua benda berwarna putih dan berbulu atau hewan yang mirip kayak kelinci gitu. Langsung saja kita masuk pada contoh kasus berdasarkan teori tersebut. Tentu ada banyak contoh kasus yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, yang dimana lingkungan itu menjadi faktor penentu karakter dan kepribadian seseorang. Contohnya, dalam sebuah keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan 2 anaknya. Dalam keluarga ini menerapkan pola asuh otoriter. Semua bentuk peraturan dan keputusan berada di pihak orang tua. Dalam kehidupan sehari-hari, kedua anak ini hidup di bawah tekanan oleh orang tuanya. Entah itu mengerjakan tugas, membersihkan rumah, atau lainnya. Setiap harinya mereka selalu tertekan oleh orang tuanya dan merasa di rumah mereka tidak dapat bermain dan berkreasi, sehingga hal ini membunuh karakter dan kepribadian anaknya. Hingga pada suatu hari, kedua anak ini mencoba mencari kesenangan di luar rumah dan bermain dengan teman sebayanya. Dan mereka menawarkan sesuatu yang belum pernah mereka dapatkan di rumah, seperti merokok dan minum minuman keras. Dengan demikian mereka merasa terbebas dari beban dan tekanan oleh orang tuanya. Hal inilah yang disebutkan oleh Watson bahwa lingkungan menjadi faktor penentu karakter dan kepribadian seseorang. Selanjutnya, di sini ada sebuah film yang akan kami hubungkan dengan teori John Watson. Film ini berjudul The Miracle Worker. Sinopsis film The Miracle Worker ini menceritakan tentang seorang anak yang bernama Helen Keller yang dilahirkan dalam keadaan normal, akan tetapi ketika sembuh dari sakitnya dia mengalami tuli, bisu, dan buta. Dan film tersebut juga menceritakan perjuangan Annie Sullivan dalam mendidik dan dari si killer ini tidak bisa apa-apa, tidak mengenal aturan, liar, hingga menjadi gadis cantik, pintar, dan mampu berkomunikasi. Mari kita lihat sedikit cuplikan film ini. Helen, the chick has to come out of itself sometime. You come out too. I wanted to teach you. Oh,
powers flowing against God, and what we are on it. The light we bring to it and leave behind in words. Nah, dari film tersebut menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku, di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang pembelajar dalam berperilaku. Pendidik yang masih menggunakan kerangka behavioristik biasanya merencanakan kurikulum dengan menyusun isi pengetahuan menjadi bagian-bagian kecil yang ditandai dengan suatu keterampilan tertentu. Kemudian, bagian-bagian tersebut disusun secara hierarki, dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi dari pembahasan yang tadi dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa teori behavioristik dengan model hubungan stimulus dan responnya mendudukan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan metode pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Metode behavioristik ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Baiklah, kesimpulan tadi menjadi penutup presentasi kami tentang teori J.B. Watson. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.